Akankah pemilu presiden 2024 ini berakhir satu putaran saja? Inilah pertanyaan yang paling hot, yang paling seksi akhir-akhir ini, terutama karena hasil dari aneka lembaga survei, elektabilitas Prabowo dan Gibran sudah cukup tinggi sekali. Ini survei terakhir LSI dari JA yang data lapangannya tanggal 3 sampai 11 Januari 2024, Prabowo dan Gibran sudah di angka 46,6%, berarti hanya butuh 4% lagi tambahan untuk menembus the magic number 50%. Lembaga-lembaga survei yang kredibel lainnya juga menunjukkan elektabilitas yang sama. Sementara kita tahu aturan konstitusi menyatakan bahwa kita akan bisa selesai hanya satu putaran saja menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6A ayat 3 jika salah satu pasangan menang lebih dari 50% dan suaranya tersebar lebih dari 20% di lebih separuh provinsi. Jadi jika katakanlah ada 38 provinsi sekarang ini, jika di 20 provinsi satu calon itu dukungannya di atas 20% dan secara total lebih dari 50%, maka Pilpres cukup satu putaran saja. Mungkinkah Prabowo Gibran mencapai posisi itu menang satu putaran saja? Maka yang pertama kita ingat adalah catatan sejarah kita mengenai pemilu presiden di tahun 2009. Nah, ini datanya bahwa di tahun 2009 juga di sana terdapat 3 pasang calon, ada itu Megawati dan Prabowo, lalu SBY dan Budiono, kemudian juga Yusuf Kala dan Wiranto. Saat itu SBY Budiono yang juga nomor 2 waktu itu menang satu putaran saja. Dan saya tahu persis soal ini karena saat itu ini jejak digitalnya. Saya sendiri yang memimpin gerakan sosial Pilpres satu putaran saja. Jadi contoh jejak digitalnya, saya buat iklan di TV, di radio, di koran, dan saya buat juga aneka diskusi-diskusi untuk isu ini yang saat itu alhamdulillah saya diserang kanan dan kiri dan dihujat di warung kopi, dikritik hingga stasiun TV karena saat itu orang banyak tak percaya Pilpres bisa berlangsung satu putaran saja, dan kemudian terjadi memang Pilpres satu putaran saja, dan saya pun saat itu diberikan penghargaan oleh PWI Jakarta sebagai Newsmaker of Election 2019 karena dianggap saya menjadi pusat dari berita saat itu yang menyedot banyak sekali, menghilangkan banyak sekali berita-berita lainnya karena orang terpusat pada diskusi satu putaran saja. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ini pun juga angkanya memang menuju ke sana. Di era itu mengapa saya berani kampanyekan SBY menang satu putaran saja? Karena memang survei SBY dan Budiono sebulan sebelum Pilpres konsisten di atas 50%. Sehingga aman untuk diprediksi ia menang satu putaran saja. Sementara Prabowo Gibran saat ini belum mencapai 50%, hanya 46,6%, tapi dilihat dari trennya pelan-pelan menuju ke sana dan tersisa sebulan lagi untuk mendapatkan tambahan 4% lagi. Memang jika Pilpres satu putaran saja ada 3 keuntungannya. Pertama adalah begitu banyak dana yang dihemat karena tak perlu lagi putaran kedua, dan itu biayanya 14 triliun rupiah. Kita bisa menghemat 14 triliun rupiah
yang dana sebesar ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bisa digunakan untuk lebih memberikan gizi kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Keuntungan kedua adalah jika pilpres satu putaran, kita bisa menghemat ketegangan politik 4,5 bulan, karena berarti di bulan Februari, tanggal 14 Februari itulah hari terakhir pemungutan suara. Jika 2 putaran, akan ada putaran kedua lagi 4,5 bulan kemudian di bulan Juni tanggal 26 2024. Jaraknya 4,5 bulan. 4,5 bulan ini ketegangan akan lebih kencang lagi, polarisasi akan lebih hebat lagi, aneka berita-berita yang panas hingga hoax akan lebih besar lagi. Itu semua akan hilang jika kita hanya berhasil menyelenggarakan pilpres satu putaran saja. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah transisi pemerintahan lebih matang disiapkan karena sudah lebih pasti siapa yang akan terpilih lebih awal. Ini 3 keuntungan jika pilpres satu putaran saja. Tapi mungkinkah Gibran dan Prabowo dan Gibran menang satu putaran saja? Kita melihat 1 bulan ini apakah tren Prabowo dan Gibran terus menaik untuk melampaui 50%. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.